Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat. Oke, anak-anak. Untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo mari kita membaca basmalah terlebih dahulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Bu. Kabar saya baik. Alhamdulillah baik. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah pada bangun semua kan? Sudah siap mengikuti pelajaran IPA kan? Ya, jika sudah siap, silahkan kalian presensi seperti biasanya ya di dalam Google Classroom, dan jangan lupa isi link yang ada di dalam Google Classroom. Wah, pagi ini sangat dingin ya, Nak. Bagaimana kalau kita coba menggosokkan kedua telapak tangan? Ya Bu. Apa yang kalian rasakan ketika kalian gosokkan kedua telapak tangan kalian dan kemudian kalian tempel ke pipi? Apa nak yang kalian rasakan? Ayo. Hangat, Bu. Iya ya, hangat. Sebenarnya hangat itu berasal dari mana sih? Kenapa demikian? Karena gesekan dari kedua telapak tangan. Iya benar, jadi dari gesekan kedua tangan kalian yang menghasilkan panas, kemudian panas itu menuju kemana itu nak? Dari telapak tangan Ke pipi. Oh iya benar nak, jadi dari gesekan tadi menghasilkan panas, kemudian akan pindah tuh ke pipi. Karena masih tetap merasa dingin nih nak, ayo kita coba membuat minuman hangat yuk. Oke Bu. Ya Bu. Nah, jadi kalian boleh nih membuat minuman hangat, kopi, susu, atau teh, atau yang lain-lain. Kemudian setelah itu kalian coba tuh pegang gelasnya bagian luar, apa yang kalian rasakan juga. Ya Bu, yang saya rasakan hangat-hangat panas. Hangat, Bu. Kalian membuat minuman hangat tadi, kalian mengatakan bahwa terasa hangat pada tangan. Nah, pada kasus ini, panas itu berasal dari mana menuju mana? Berasal dari gelas menuju ke tangan. Panas dari minuman tersebut merambat ke gelas, lalu panas dari gelas merambat ke telapak tangan. Hebat sekali kalian. Ya, kalian mencoba sehingga kalian bisa memberikan jawaban. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai kalor dan perubahan wujud. Kaitannya dengan kegiatan tadi yang kalian lakukan, maka kali ini kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Dan seperti biasanya, jangan lupa dalam kalian mengikuti pembelajaran IPA ini, kalian meminta bantuan orang tua ataupun teman ataupun saudara untuk mendokumentasikan ya. Jadi kalian foto boleh, video boleh, seperti itu. Ya nak ya? Oke, Bu, siap. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini seperti biasanya, Ibu sudah memposting file-file pembelajarannya, baik itu LKPD maupun handout di dalam Google Classroom. Silahkan kalian lihat di dalam Google Classroom, kemudian kalian download semuanya ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran, kemudian manfaat pembelajaran, kemudian agenda pembelajaran maupun penilaiannya juga sudah Ibu posting di dalam Google Classroom. Nah, silahkan kalian baca, kalian lihat, sehingga nanti kalian akan bisa memanage waktu sebaik mungkin, sehingga pula nanti dalam pembelajaran kalian akan memperoleh hasil yang maksimal. Iya Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya akan bagi kalian dalam kelompok. Pembagiannya masih sama dengan materi sebelumnya, yaitu kalor dan perubahan wujud zat. Nah, untuk grupnya, grup WA-nya, WA kelompok masih ada kan nak? Kemudian kalian harus aktif di dalam grup itu dan di dalam forum classroom. Si Bu, Oke, masih Bu. aktif ya, Bu. Oke.
Jadi agenda kali ini secara umum kalian dengan diskusi online kalian akan mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam LKPD. Nah, nanti kalian baca, sudah di-download kan semua filenya? Sudah, Bu. Oke Bu, sudah. Nah, anak-anak di dalam Google Classroom Ibu sudah memposting beberapa instruksi tuh. Salah satunya adalah video abang nasi goreng. Kalian lihat ya, kurang lebih linknya atau tampilan di dalam YouTube seperti ini nak. Coba kalian lihat videonya. Kemudian kalian ceritakan nih di sini apa sih yang dilakukan oleh si abang nasi goreng. Setelah melihat video, abang nasi gorengnya tidak menggunakan serbet saat mau mengangkat wajan nasi goreng, jadi tangannya mengenai wajan yang panas dan memerah atau melepuh. Abang tersebut sedang memasak nasi goreng, namun tanpa sengaja ia menyentuh wajan yang masih panas, lalu jarinya terluka. Tangan penjual nasi goreng terluka atau panas karena ia mengangkat wajan nasi goreng tanpa menggunakan kain atau serbet. Iya ya, harusnya si abang nasi goreng itu menggunakan apa? Biar tidak terjadi seperti ilustrasi dalam video. Nah, untuk mengetahui jawaban-jawaban tersebut, coba kalian lakukan kegiatan yang ada di dalam LKPD. Pastikan dengan berdiskusi secara kelompok dan kalian kerjakan dengan baik dan hati-hati ya nak ya. Nanti kita akan bertemu pada Google Meet untuk kegiatan presentasi. Kemudian jangan lupa didokumentasikan dalam kalian mengerjakan LKPD. Oke, selamat mengerjakan. Ibu tetap standby dalam grup WA maupun pribadi sehingga kalian bisa menanyakan hal-hal yang kurang jelas. Untuk problem statement, maka peserta didik bekerja sama dalam diskusi online untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD. Peserta didik dapat melakukan studi literasi pada handout, buku ajar, maupun video pembelajaran. Halo anak-anak, bagaimana? Sudah selesai kan? Jika sudah selesai, mari kita gabung pada link Google Meet berikut. Ayo tunggu ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ayu. Bagaimana? Sudah selesai kan mengerjakannya? Kalau sudah selesai, kita mulai sesi presentasinya ya. Silahkan, bagi yang sudah siap boleh mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu tanpa saya tunjuk. Silahkan. Nama saya Hanifah Nur Anissa, absen 14 dari kelompok D. Ini akan mencoba menyampaikan hasil diskusi atau kegiatan yang telah kami lakukan. Salah satu kegiatan yang telah kami lakukan yaitu percobaan perpindahan kalor yang kami lakukan di rumah. Dalam berdiskusi, kami melakukannya pada grup WA atau forum classroom. Akan tetapi, percobaannya kami lakukan sendiri-sendiri di rumah. Dalam melakukan kegiatan, kami mengambil dokumentasi dalam bentuk video. Adapun videonya dapat teman-teman lihat. Siapkan alat dan bahan dulu terlebih dahulu. Langkah kerjanya, siapkan lilin, kemudian nyalakan dengan korek api. Setelah itu, dekatkan telapak tanganmu pada lilin yang sudah menyala. Langkah kerja yang kedua yaitu potong mentega menjadi 3 bagian kecil, kemudian rekatkan atau letakkan mentega pada 3 bagian pegangan sendok.
Dan langkah kerja percobaan yang keempat adalah panaskan ujung sendok pada bagian cekung di atasnya api lilin dengan memegang pada bagian ujung pegangan sendok. Gunakan kain untuk memegang sendok, nyalakan stopwatch bersamaan tepat saat mulai memanaskan. Setelah percobaan tadi, saya mendapatkan hasil percobaan yaitu kegiatan pengamatan 1. Telapak tangan yang didekatkan dengan sumber api. Hasil pengamatannya adalah tangan menjadi terasa panas. Jenis perambatan kalornya adalah radiasi. Pengamatan yang kedua yaitu sendok makan yang dipanaskan. Hasil pengamatannya, sendok akan terasa panas berpindah dari ujung sendok yang dipanasi ke ujung sendok yang dipegang. Jenis perambatan kalornya adalah konduksi. Hasil kegiatan pengamatan yaitu hasilnya mentega akan mencair atau menjadi cair. Jenis perambatan kalornya yaitu konduksi. Pengamatan waktunya, posisi mentega A, waktu yang dibutuhkan untuk meleleh yaitu 3 menit 49 detik. Posisi mentega B, waktu yang dibutuhkan untuk meleleh yaitu 2 menit 23 detik. Posisi mentega C, waktu yang dibutuhkan untuk meleleh yaitu 1 menit. Nah, itu tadi salah satu hasil yang saya peroleh. Terima kasih, mungkin ada teman dari kelompok lain yang akan memberikan masukan atau tanggapan. Saya persilahkan. Terima kasih, itu adalah hasil yang disampaikan oleh teman kalian. Mungkin sebelum Ibu memberikan penguatan, ada yang ingin memberikan masukan atau mungkin juga akan memberikan tanggapan. Persilahkan. Nama saya Afisyolia Putri Agusta dari kelompok E. Izin memberi tanggapan terhadap data hasil yang disampaikan oleh Hanifah. Saya setuju dengan yang disampaikan Hanifah. Langkah yang kami lakukan sama dan hasil pada tabel sama dengan Hanifah. Bahwa peristiwa ketika tangan mendekat ke api dan hangat merupakan perpindahan kalor secara radiasi. Sendok makan merupakan konduksi dan mentega meleleh merupakan konveksi. Ketika kita menyalakan api dan kita coba mendekatkan telapak tangan di atas lilin, maka akan terasa hangat. Nah, hal ini dikarenakan ada perpindahan kalor secara radiasi. Terima kasih yang sudah memberikan hasil dari percobaannya. Ya, baik anak-anak, jadi yang sudah kalian lakukan itu karena itu adalah pengalaman pribadi kalian, berarti di situ kalian mendapatkan hasil yang berbeda-beda karena kalian mungkin dalam memberikan mentega atau memotong mentega itu berbeda. Kemudian jarak dari sumber api ke sendoknya dari masing-masing mentega itu berbeda juga, sehingga mendapatkan waktu yang dibutuhkan untuk mentega itu meleleh juga berbeda. Nah, kemudian dari hal itu ada persamaan nih. Tadi ketika kalian itu mendekatkan tangan ke atas lilin atau lilin yang menyala, otomatis kan kalian merasakan hangat. Nah, berarti secara tidak langsung di situ terjadi perpindahan apa? Dan apa, Nak? Kalor. Ya, perpindahan kalor, pinter sekali. Atau perpindahan pinter. Oh, namanya secara radiasi. Betul sekali. Berarti kalian sudah tahu. Nah, kemudian ketika kalian itu memanaskan sendok, otomatis nanti si mentega itu akan meleleh. Itu karena adanya apa tadi? Iya, adanya kalor. Kalor yang bagaimana sehingga mentega itu meleleh ya? Kalor yang diberikan besar. Kalau yang diberikan besar, kata Safira. Terus ada lagi? Konduktornya sangat baik karena sendok berbahan logam atau aluminium. Oh, konduktornya sangat bagus atau baik. Benar. Terus ada lagi yang mungkin kok yang mengakibatkan adanya kalor. Kalor yang bagaimana sih sehingga si mentega tadi itu meleleh? Bisa sampai ke Tara. Iya, zat perantaranya itu adalah
Jadi perantaranya itu kan melalui sendok. Iya betul. Berarti kan itu si kalor itu artinya bagaimana sih bisa sampai ke mentega itu? Antara yang berbahan antara. Iya, jadi saya bantu ya. Jadi tadi kalor sumbernya dari lilin. Lilin yang dinyalakan dengan korek api sehingga ada apinya, sehingga sebagai sumber energi panas, di mana si api itu tadi dari sumber api akan merambat melalui sendok ya. Kemudian rambatan energi kalor itu tadi menuju ke mentega sehingga menteganya akan meleleh. Begitu. Jelas tidak? Jelas. Baik, ini berarti semua pertanyaan sudah selesai ya. Sampai nomor 7 sudah selesai semua ini. Untuk yang selanjutnya silahkan siapa yang akan memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita kali ini mengenai perpindahan kalor. Ayo silahkan. Saya Bu, mana ini? Perkenalkan, nama saya Tarik Halikimi, nomor absen 22 dari kelompok B. Izinkan saya untuk menyimpulkan hasil belajar kali ini bahwa perpindahan kalor terdiri dari konduksi, konveksi, dan radiasi, di mana konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel zat. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai perpindahan partikel zat tersebut. Sedangkan radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Dan kita dapat mengetahui seberapa cepat dan lambat mentega meleleh saat dipanaskan di atas sendok. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Tarik hasil kesimpulan yang disampaikan. Untuk itu nanti di akhir saya beri penguatan. Untuk itu selanjutnya silahkan siapakah yang berani memberikan refleksi hasil pembelajaran kita kali ini? Monggo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skarlares Nurigati dari kelas 7G nomor dari kelompok B. Ya, banyak manfaat yang kita pelajari dari materi perpindahan kalor. Kita membuat teh panas dan kita memegang gelas itu ikut panas. Ketika menjemur pakaian membutuhkan energi matahari agar pakaian kita kering. Oke, baik, terima kasih anak-anakku, kalian luar biasa. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, mari kita simpulkan pembelajaran kali ini secara bersama-sama ya. Perpindahan kalor terdiri dari konduksi, konveksi, maupun radiasi. Konduksi merupakan perpindahan kalor melalui suatu zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Kemudian, konveksi merupakan perpindahan kalor atau panas yang disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya, tentunya melalui suatu zat perantara. Kemudian radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melewati zat perantara. Berdasarkan daya hantarnya, konduksi itu dibedakan menjadi konduktor maupun isolator. Konduktor merupakan bahan atau benda yang dapat menghantarkan panas, sedangkan isolator berarti benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Seperti halnya ketika kalian melakukan percobaan tadi, di mana kalian sudah melakukan percobaan menggunakan sendok mentega dan dipanaskan di atas api. Di situ kalian dapat menemui konsep apakah itu konduksi, konveksi, maupun radiasi. Nah, anak-anak, oleh sebab itu marilah kita tetap bersyukur karena kita sudah diberi umur panjang dan dapat memperoleh ilmu pengetahuan dengan bersekolah. Meskipun kalian di rumah, tetap jaga kondisi kesehatan dan tetap jaga alam dan isinya. Banyak ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari walaupun kalian terkadang tidak sadar. Baik anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami pembelajaran perpindahan kalor ini, maka Ibu akan berikan soal evaluasinya ya. Soalnya linknya saya berikan pada grup WA. Mari kita beralih ke grup WA ya. Nah, anak-anak, berikut adalah link kuis dari perpindahan kalor ya. Kalian kerjakan dengan baik. Jangan lupa isi
dengan nama lengkap. Kemudian jika sudah selesai, kalian screenshot kirim ke WA sini ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita agendakan penilaian harian ya. Oleh sebab itu silahkan kalian belajar terlebih dahulu. Ya, Bu. Anakku, ingat, nilai itu memang mudah untuk dicari dan kita dapatkan. Tetapi akhlak dan budi pekerti itu sangatlah penting. Maka tetap jaga sikap kalian dimanapun dan kapanpun dan kepada siapapun. Bersyukurlah di masa pandemi ini kita tetap bisa belajar bersama dan kalian berada di rumah dan sangat dekat dengan orang tua. Dan mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa juga. Kita ucapkan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Bu. Ya Bu, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.